Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas PES akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, ajang Piala Asia 2023 jadi pembuktian Sintayong. Keseruan pemain timnas di pemusatan jadi sorotan supporter. Martin Paes sapa skuad Garuda lakukan pemusatan latihan. Dan pemain potensial Eropa penuhi panggilan Timnas Indonesia. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Kabar menggembirakan datang dari salah satu penggawa Garuda yang menorehkan prestasinya jelang Piala Asia 2023. Ia adalah Rafael Struijk, striker Timnas Indonesia yang juga membela klub Belanda ADO Den Haag. Ya, nama Rafael Struijk masuk daftar pemain yang dipanggil Sintayong mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia jelang Piala Asia 2023. Jelang membela skuad Garuda, Rafael Struijk pun tampil gacor bersama klubnya. Diketahui striker berusia 20 tahun itu bahkan sudah mengoleksi 4 gol dari 3 laga terakhir yang dilakoninya. Rinciannya, Rafael Struijk mencetak brace alias 2 gol kala ADO Den Haag U21 melawan Groningen U21. Kemudian masing-masing 1 gol dicetak kala melawan Feyenoord U21 dan Volendam U21. Tentu saja itu jadi modal apik Rafael Struijk sebelum membela Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Salah satu pemain muda skuad Garuda mengungkapkan targetnya bersama Timnas Indonesia yang akan menghadapi Piala Asia 2023. Sebagaimana diketahui, Marcelino Ferdinand akhirnya bergabung dengan Timnas Indonesia lagi usai mengalami cedera yang cukup lama. Ia tak memperkuat Timnas Indonesia di laga putaran pertama dan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kini Marcelino sudah bergabung dengan Mark Klok dan kawan-kawan yang tengah menggelar pemusatan latihan di Turki. Selain itu, mereka juga akan menjalani 2 laga uji coba di sana, yakni melawan Libya dan Iran. Marcelino Ferdinand menambahkan jika dirinya saat ini kondisinya sudah dalam keadaan pulih total. Dirinya siap untuk menjadi andalan Sintayong lagi di skuad Garuda dan berharap cederanya tidak kambuh lagi. Selain itu, pemain berusia 19 tahun tersebut juga menekankan ke rekannya untuk siap menghadapi setiap laga di Piala Asia 2023 ini. Timnas Indonesia saat ini sedang melakukan pemusatan latihan di Turki jelang menghadapi Piala Asia 2023, di mana pelatih Timnas Indonesia Sintayong setidaknya memanggil 28 pemain untuk melakukan pemusatan ini. Namun ada beberapa pemain abroad yang belum bergabung ke Turki karena masih ikut kompetisi di klubnya masing-masing. Salah satunya ialah Justin Hubner. Baik berusia 20 tahun itu masih belum bergabung di skuad Garuda sebab Hubner dikabarkan masuk proyeksi timnya Wolverhampton Wanderers yang akan menghadapi Boxing Day di Liga Inggris. Di samping itu, kehadiran Kapten Wolves U21 di Timnas Indonesia dinilai akan membuat lini belakang skuad Garuda semakin solid. Hal itu dinilai oleh kiper Timnas Indonesia yakni Muhammad Riyandi. Apalagi skuad Garuda juga akan menghadapi tim kuat di grup D Piala Asia 2023. Maka dari itu, kehadiran Justin Hubner dinilai sudah tepat. Sebagai tambahan informasi, Justin Hubner dikabarkan akan bergabung dengan Timnas Indonesia pada 1 Januari bersamaan dengan Elkan Bagot. Sebagaimana diketahui, saat ini PSSI memang sedang gencar menaturalisasi pemain keturunan untuk memperkuat Timnas Indonesia. Tentu PSSI dan Sintayong tak main-main dalam memilih pemain keturunan. Kini terbaru, kabar mengejutkan datang dari salah satu pemain muda keturunan yang saat ini sedang berkarir di Eropa. Pemain tersebut ialah Jayden Han, wingback berusia 22 tahun yang saat ini tergabung di Jong Sparta Rotterdam. Dilansir dari Instagram @footballindonesia, sang pemain disebut memiliki darah Indonesia dari sang nenek yang berasal dari Bogor. Dirinya mengakui menjadi penggemar berat Indonesia. Jika diminta membela timnas, pemain kelahiran Broksenhoek itu memastikan siap. Sebagai tambahan informasi, sang pemain sering menjadi pilihan utama di skuadnya, di mana ia sudah mencatatkan 18 laga dan berhasil mencetak 2 gol serta 1 assist. Masih berusia muda, sang pemain dinilai akan memiliki karir yang baik di masa depan. Menarik untuk dinantikan, apakah Jayden Han akan dinaturalisasi PSSI? Mengingat Timnas Indonesia saat ini memiliki stok pemain belakang yang melimpah.
Skuad Garuda arahan Sintayong saat ini sedang melakukan pemusatan latihan di Turki jelang menghadapi Piala Asia 2023. Mereka dijadwalkan melakukan latihan fisik hingga pekan depan. Tahap selanjutnya, mereka akan masuk pada aspek taktikal pada awal bulan Januari nanti dan melakukan laga uji coba melawan Libya 2 kali dan Iran pada awal Januari bulan depan. Di samping itu, para supporter dibuat kagum dengan suasana pemusatan latihan Timnas Indonesia. Dalam video yang beredar di media sosial, keakraban para pemain Timnas dan pelatih tetap terjaga. Ada sebuah momen di mana Sintayong menunjukkan skillnya ketika melakukan sebuah challenge. Ketika itu, Sintayong melakukan tendangan mengenai tiang gawang dan ia melakukan selebrasi bersama anak asuhnya. Ketika melakukan selebrasi itu, supporter juga menyoroti keasilan Sadil Ramdhani yang berani melakukan dorongan untuk Sintayong. Usai melakukan dorongannya tersebut, winger 24 tahun itu berlari agar lolos dari hukuman Sintayong. Selain itu, juga ada beberapa tingkah lucu yang dilakukan penggawa Garuda di sela-sela pemusatan latihan tersebut. Dengan keakraban tersebut, diharapkan bisa menjadi modal apik jelang menghadapi setiap laga Piala Asia 2023. Belakangan ini, supporter Timnas Indonesia dihebohkan dengan salah satu pemain keturunan yang dikabarkan menjadi proyeksi Timnas Indonesia. Ya, Marten Paes yang saat ini berkarir bersama FC Dallas itu dikabarkan berhasrat membela Timnas Indonesia suatu saat nanti. Kini terbaru, sang pemain bahkan menyapa penggawa Garuda yang sedang melakukan pemusatan latihan di Turki untuk menghadapi Piala Asia 2023. Marten Paes menyapa skuad Garuda melalui unggahan Instagram Saint Patinama. Ia menuliskan emoji tepuk tangan di kolom komentar postingan tersebut. Komentar Marten Paes itu pun mendapat respons positif dari sejumlah pecinta sepak bola tanah air. Mayoritas pecinta sepak bola Indonesia di tanah air tak sabar melihat Marten Paes memperkuat Timnas Indonesia. Di samping itu, jika proses naturalisasi sang pemain segera dilakukan, maka kiper berusia 25 tahun itu berpotensi akan menjadi kekuatan skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Timnas Indonesia arahan Sintayong saat ini menjadi tim peserta Piala Asia yang memiliki ranking terendah dari 24 peserta lainnya, di mana saat ini skuad Garuda berada di ranking 146 dunia, berstatus tim yang tidak diunggulkan. Salah satu media asal Malaysia yakni Makan Bola justru melihat skuad Garuda berpeluang lampaui Timnas Malaysia hingga Filipina usai Piala Asia 2023. Namun dengan catatan, Asnawi dan kolega berhasil tampil gemilang di ajang terbesar Asia tersebut. Makan Bola melihat potensi itu sangat mungkin terjadi mengingat poin skuad Garuda tak jauh tertinggal saat ini. Tahapan yang paling mungkin tercapai adalah dengan Filipina. Seperti diketahui, Timnas Indonesia berada di peringkat ke-146 dunia, sementara Filipina ada di posisi ke-140. Masih dalam sumber yang sama, Sintayong akan jadi aktor penting pada Piala Asia nanti. Salah satunya karena pelatih asal Korea Selatan tersebut optimis bisa memberikan kejutan di Piala Asia. Terlebih, skuad arahan Sintayong itu saat ini sudah berbeda dibandingkan dengan laga sebelumnya. Pengamat sepak bola tanah air Tommy Welly menilai Piala Asia 2023 menjadi ladang pembuktian terakhir bagi Sintayong menukangi Timnas Indonesia. Kiprah Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 disebutnya sebagai ajang terakhir Sintayong. Sosok yang akrab disapa Bung Toel itu merasa waktu yang diberikan PSSI untuk Sintayong sudah terlampau lebih dari cukup. Bung Toel merasa PSSI sudah harus mengambil keputusan strategis jika Sintayong gagal membawa Timnas Indonesia ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Tugas Sintayong memang berat. Timnas Indonesia sendiri tergabung di grup dengan lawan yang tidak sembarangan. Sementara itu, nantinya Timnas Indonesia masih akan menjalani 3 laga uji coba selama pemusatan latihan di Turki. 2 kali melawan Libya dan sekali melawan Iran. Hasil positif pun diharapkan mampu dipetik Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan. Di samping itu, masih banyak supporter Timnas yang berharap Coach Shin bertahan melatih Timnas Indonesia.